لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat teman-teman semua. Dan apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan, juga diberikan kemudahan kelancaran di dalam belajarnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah pada video kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran Al-Quran hadis untuk kelas 5. Yaitu kita akan belajar hadis tentang menyayangi anak yatim. Kita masuk ke pelajaran keempat ya teman-teman. Sebelumnya kita telah belajar surah-surah dari Al-Quran. Sekarang juga kita akan belajar tentang hadis, yaitu hadis tentang menyayangi anak yatim. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan teman-teman persiapkan dirinya terlebih dahulu. Juga buka bukunya. Dan kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, teman-teman harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, diharapkan teman-teman setelah belajar ini mampu menyadari bahwa menyayangi anak yatim adalah sikap yang dicintai Allah. Jadi tanamkan bahwasannya kita diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah cinta kepada orang-orang yang menyayangi anak yatim. Sebaliknya, Allah benci kepada orang-orang yang menghinakan atau menghardik anak yatim. Yang kedua, juga teman-teman diharapkan mampu terbiasa menyayangi anak yatim. Ya, setelah belajar ini teman-teman jangan sampai menghardik anak yatim. Justru teman-teman harus lebih sayang dan peduli kepada anak-anak yatim. Dan yang ketiga, kita akan memahami arti dan isi kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim. Nah, di sini kita akan belajar hadis dan kita akan memahami, menerjemahkan bahkan kandungan daripada hadis tentang anak yatim. Yang keempat, teman-teman juga harus mampu menghafal hadis tentang anak yatim ini. Oke teman-teman, kita langsung saja ke materi pembelajaran, yaitu kita akan membaca terlebih dahulu hadis tentang menyayangi anak yatim. Di sini diriwayatkan hadis ini oleh Al-Bukhari dari Sahal. Coba disimak ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Rawahul Bukhari. Silakan teman-teman baca terlebih dahulu hadisnya ya dengan baik dan benar. Setelah kita di sini mohon maaf ada kesalahan, di sini harusnya ada spasi ya. Jadi gak nyambung sama fi. Baik teman-teman, setelah teman-teman membaca hadisnya, teman-teman juga harus mengetahui terjemah. Nah, terjemah hadis. Oke, lihat terjemahannya tadi an dari terjemahan perkataannya dulu ya teman-teman. An dari, qala berkata, wa dan, al jannah surga, kafilun orang yang memelihara, hakada seperti ini, asyara mengisyaratkan, as-sababa jari telunjuk, al-wusta jari tengah, farroja merenggangkan, bainahuma antara keduanya, rodiya meridoi, anak saya, fi di dalam, al yatim anak yatim. Nah, setelah teman-teman lihat di bukunya itu ada ya terjemah per kata. Nah, setelah ini untuk memudahkan teman-teman menghafal sebenarnya. Jadi menghafal dan memahami nanti kandungan hadisnya dan juga bisa menerjemahkan hadisnya. Nah, sebelum kita ke isi kandungan hadis, teman-teman harus menghafal. Bagaimana menghafalnya? Kita kembali lagi ke tadi ya. Ini An Sahli bin Sa'din. Jadi teman-teman harus memberikan batas-batas. Misalkan sampai sini dulu. An Sahli bin Sa'din, An Sahli bin Sa'din, An Sahli bin Sa'din. Begitu teman-teman ya. Setelah dirasa cukup dan teman-teman hafal, lanjutkan ke radhiyallahu anhu qala.
radhiyallahu anhu qala. Radhiyallahu anhu qala. Kalau dirasa cukup 3 kali teman-teman hafal, ya, teman-teman boleh lanjut selanjutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 kali dirasa cukup dan teman-teman hafal, lanjut lagi teman-teman ya. Kalau belum hafal, ulang-ulang sampai berapa kali? Sampai sebanyak mungkin sampai teman-teman hafal. Nah sekarang kalau udah hafal, lanjut ke ini. Ana wakafilul yatimi. Ana wakafilul yatimi. Ana wakafilul yatimi. Begitu teman-teman. Lanjut. Fil jannati hakada. Fil jannati hakada. Fil jannati hakada. Lanjut seperti itu cara menghafalnya. Dan lanjutkan lagi. Wa asyara bis sababati wal wusta. Wa asyara bis sababati wal wusta. Wa asyara bis sababati wal wusta. Setelah hafal, ingat, lanjut lagi. Wa farraja bainahuma syai'a. Wa farraja bainahuma syai'a. Wa farraja bainahuma syai'a. Rawahul Bukhari. Setelah hafal semua, ulangi dari awal. Ya. An Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Rawahul Bukhari. Setelah hafal katanya atau lafal hadisnya, teman-teman terjemahkan. An itu tadi dari An Sahlin bin Sa'din, dari Sahal bin Sa'ad gitu. Radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana saya wa kafilul yatimi, dan yang memelihara anak yatim, fil jannati, di surga, hakada, seperti ini. Wa asyara, dan beliau mengisyaratkan dengan 2 telunjuk, dengan 2 jarinya. Wa asyara bis sababati wal wusta, dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Wa farraja, dan beliau merenggangkan bainahuma, di antara keduanya. Rawahul Bukhari, hadits riwayat Bukhari. Nah, setelah teman-teman hafal dan juga hafal terjemahannya, teman-teman baru kita akan memahami isi kandungan hadis. Apa kandungan hadisnya? Yang pertama, memelihara anak yatim merupakan perbuatan mulia. Orang yang mengasuh anak yatim dengan ikhlas akan bersama Nabi di surga. Subhanallah ya, dijamin masuk surga dan akan bersama Nabi. Yang kedua, cara menyayangi anak yatim. Yang satu, menyayanginya, mengurusnya, memelihara, memberi pendidikan, memenuhi sanggan, pangan, dan tempat tinggal, sehingga setelah dewasa tidak bergantung kepada orang lain, dapat berdiri sendiri gitu ya. Yang ketiga, anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat ayahnya sebelum dia balik. Itu yatim. Kalau piatu, anak yang ditinggal wafat oleh ibunya. Kalau yatim piatu, anak yang ditinggal oleh ayah dan ibunya. Ya, harus tahu ya teman-teman. Selanjutnya, apabila anak yatim mempunyai harta warisan, maka hartanya harus dipelihara, bahkan lebih baik jika warisan itu dikembangkan untuk bekal mereka kelak. Jadi kalau anak yatim meninggalkan harta warisan, dijaga ya. Bahkan harus dikembangkan kalau bisa. Yang terakhir, orang yang memakan anak-anak yatim sama dengan memakan bara api neraka ya. Jadi teman-teman harus hati-hati juga, jangan sampai memakan hak anak yatim. Mungkin ini aja video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, dan tugasnya teman-teman hafalkan ya hadis tentang menyayangi anak yatim dan terjemahannya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.